datang di Yakob Tamatala Creative Leadership TV. Pokok percakapan kita dalam video kali ini adalah tentang memimpin seperti Yesus, kepemimpinan yang par excellence. Dalam percakapan sebelumnya, saya telah membentangkan pokok-pokok tentang memimpin seperti Yesus. Pokok-pokok dalam kepemimpinan Yesus Kristus adalah pertama, bahwa Yesus Kristus memimpin dari hati. Yesus Kristus memimpin berlandaskan kasih. Dan Yesus Kristus memimpin dengan kekuatan, kebenaran, dan kebaikan. Kali ini kita akan berbicara dan mempertanyakan mengapa memimpin seperti Yesus itu penting, yaitu memimpin dari hati, bermimpin berlandaskan kasih, dan memimpin dengan kekuatan, kebenaran, serta kebaikan. Kita bertanya, mengapa itu penting? Sejauh mana memimpin seperti Yesus seperti itu adalah penting? Di sini kita harus memperhatikan bahwa memimpin seperti Yesus adalah penting karena ada mandat kepemimpinan yang harus dipenuhi, di mana ditegaskan dalam sabda, yaitu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 yang selengkapnya berbunyi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, di sini kita memberikan penegasan bahwa setiap pemimpin Kristen yang ada di dalam Kristus, ia harus dan wajib hidup seperti Yesus Kristus. Ternyata memimpin seperti Yesus yang adalah sebuah mandat untuk hidup seperti Dia, menjelaskan bahwa kepemimpinan model Yesus Kristus adalah urgen, di mana di sana ada panggilan yang harus dipenuhi. Tatkala Ia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, dari sini kita langsung bertanya, mengapa memimpin seperti Yesus itu kita katakan adalah luar biasa? Karena memimpin seperti Yesus Kristus memiliki keunikan. Karena kepemimpinan Yesus Kristus yang par excellence ini terletak pada hatinya yang mulia, dengan kasihnya yang agung, serta kebenaran kebaikannya yang kuat, yang nampak pada sikapnya, yang memimpin dengan melayani, menggunakan kain dan baskom. Kenneth Blanchard tatkala mengomentari kepemimpinan Yesus Kristus, dia berkata, orang-orang Kristen memiliki banyak hal di dalam Yesus Kristus, di mana Ia bukan sekedar seorang pemimpin rohani, karena di dalam Yesus, melalui Yesus, kita memiliki kepemimpinan yang praktis dan efektif, yaitu kepemimpinan yang dapat menjadi model untuk semua organisasi, untuk semua orang dalam segala situasi. Nah, karena itu kita harus membuktikan bahwa ternyata kepemimpinan Yesus Kristus itu par excellence, dengan memulai melihat bahwa Yesus Kristus memiliki kepemimpinan yang par excellence karena Ia memimpin dari hati. Yesus Kristus memiliki kepemimpinan yang par excellence karena Ia memimpin dari hati. Orang yang menyaksikan Dia antara lain Matius, tatkala menyaksikan Ia melayani, maka ada catatan tentang Yesus Kristus. Melihat orang banyak itu,
tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi dalam hal ini kita menemukan bahwa ternyata Yesus Kristus memiliki hati yang berbelas kasihan, yang olehnya ia memimpin dengan melayani. Yesus Kristus yang memiliki hati yang berbelas kasihan ini dinampakkan dalam tindakannya yang membebaskan, tindakannya yang mengayomi, yang memelihara. Mengapa? Karena ia memiliki hati yang benar untuk memimpin sebagai gembala yang baik, di mana hatinya yang benar ditandai dengan kelemah lembutan bagaikan air hidup yang multiguna dengan kekuatan maha besar untuk memimpin dengan benar, dengan baik, dan berhasil. Ia memiliki hati yang rendah. Ia rendah hati, sehingga olehnya ia dapat melakukan apapun dari kerendahan hati. Kerendahan hati itu bisa bagaikan tanah untuk berpijak, tanah untuk menanam. Itulah sebabnya Yesus Kristus membuktikan bahwa ia rendah hati. Nah, dari sini kita melihat bahwa ternyata kepemimpinan Yesus Kristus itu par excellence, karena ia memulai dari hati, melaksanakan segala sesuatu dalam kepemimpinannya melalui hatinya yang berbelas kasihan. Sekarang kita bertanya, apa sesungguhnya kepentingan memimpin dari hati model Yesus Kristus ini? Alkitab memberikan catatan yang tidak terbantahkan tentang kepentingan memimpin dari hati, di mana dicatat di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bahagian C. Dikatakan di sana, tatkala Samuel dituntun oleh Tuhan untuk mengurapi Daud menjadi raja. Di sana dicatat bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Dari sini kita menemukan bahwa ternyata Tuhan memerlukan pemimpin yang mengutamakan hati, yang berbelas kasihan untuk melayani. Di mana Tuhan Allah ternyata memberi tempat kepada hati sebagai sumber utama bagi segala sesuatu. Dari sini kita menemukan beberapa kepentingan yang dapat dicatat. Bahwa ternyata Tuhan Yesus memimpin dari hati. Karena hati itu adalah sumber bagi segala sesuatu yang selalu nampak dari pikiran, dari sikap, dari kehendak, dari tindakan, dari perasaan. Di dalam Markus 7 ayat 22a, Tuhan Yesus menegaskan bahwa dari hatilah keluar segala sesuatu. Jadi sudah bisa diduga bahwa jika hatinya benar, jika hatinya baik, jika hatinya penuh dengan belas kasihan, maka hal-hal benar, hal-hal baik, hal-hal yang penuh dengan belas kasihan akan muncul dari hatinya. Di samping itu, hati menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah, Maha Sumber segala kehidupan. Di mana melalui hatilah Tuhan Allah memberikan hak istimewa untuk berhubungan dengan Dia. Sehingga olehnya kita lihat bahwa Yesus Kristus yang menggunakan hatinya untuk melayani, menjelaskan betapa dekatnya hubungannya dengan Tuhan Allah Sang Bapa. Di sini kita lihat bahwa ternyata Tuhan Allah mementingkan hati yang rendah di hadapannya. Karena itu ia menilai dan memberkati orang yang rendah hati. Hati juga adalah dasar yang meneguhkan dan memulihkan semangat untuk mengabdi, di mana kadar hati menentukan kadar semangat yang menopang sikap, kata, dan tindakan. Sehingga jika hati diteguhkan, maka sikap akan teguh, kata-kata akan memperlihatkan semangat dari hati yang teguh, dan tindakan
yang penuh dengan keberanian karena hati yang telah diteguhkan. Di samping itu, Tuhan Allah mengetahui hati dan Ia memakai hati yang lembut, memakai orang yang baik hati, memakai orang yang punya kebiasaan baik. Hal ini diungkapkan di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga, di mana dikatakan tentang Musa sebagai seorang pemimpin yang luar biasa karena ia memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan Allah dan sesama, termasuk orang-orang yang dipimpinnya. Nah, dari sini, tatkala kita sudah berbicara tentang kelebihan memimpin dari hati, kita bertanya apa sesungguhnya memimpin dari hati itu. Memimpin dari hati ialah memimpin dengan menggunakan nurani. Memimpin dari hati nurani atau kesadaran batin yang adalah pusat kehidupan. Suatu instansi batinia yang berfungsi sebagai penghidup, peneguh, penilai, pembanding, penghakim, dan pendukung sikap. Jadi memimpin dari hati adalah memimpin dengan menggunakan hati nurani yang adalah pusat kehidupan, pusat segala sesuatu yang olehnya kita lihat bahwa memimpin dari hati akan meneguhkan sang pemimpin guna menjadi pemberi hidup, menjadi peneguh yang suka meneguhkan, yang menilai secara benar, yang membanding secara benar, dan memutuskan juga secara benar. Dalam hubungan ini kita melihat bahwa memimpin dari hati yang menjelaskan bahwa hati yang adalah roh atau jiwa merupakan pusat kehidupan yang olehnya jika hati mempengaruhi pikiran, jika hati mempengaruhi perasaan, jika hati mempengaruhi kehendak, maka semuanya akan menggambarkan tanda-tanda kehebatan dalam kepemimpinan. Sehingga memimpin dari hati yang menggunakan nurani, menggunakan roh, menggunakan jiwa, atau kesadaran batin untuk memimpin, menjelaskan tentang keunggulan dari kepemimpinan seseorang yang memimpin dari hati. Karena memimpin dari hati menegaskan bahwa ada tanggung jawab yang olehnya sang pemimpin itu merelakan diri untuk berbagi kehidupan. Karena Yesus Kristus memimpin dari hati. Ia tidak segan-segan menyerahkan dirinya taat kepada Bapa sampai kepada kematian di atas kayu salib, yang menandakan bahwa dia sangat konsisten membuktikan bahwa dia adalah pemimpin sejati yang memimpin dari hati, merelakan diri berkorban bagi orang-orang yang dipimpin, bagi sesama, demi berbagi kehidupan yang meneguhkan. Di sini memimpin dari hati menggambarkan ada komitmen atau janji hati yang teguh untuk taat, untuk setia. Dan hal ini sudah dibuktikan oleh Yesus Kristus yang taat, yang setia sampai ke akhir dari pengabdiannya. Memimpin dari hati juga menjelaskan ada tekad yang paling kuat untuk bertahan dengan dedikasi tinggi kepada panggilan, kepada visi, kepada misi, kepada tugas, dengan melakukan hal kecil ke hal besar dengan taat, tekun, dan setia. Dan inilah yang telah dibuktikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu Charles C. Mans mengatakan, kepemimpinan yang optimal tidak dapat dicapai jika kita tidak dapat menjaga hati nurani supaya selalu bersih, sehingga tampilan luar kita pun akan bersih. Sehingga menurut Mans, kepemimpinan yang optimal itu hanya dicapai jika para pemimpin menjaga hati
agar selalu bersih, sehingga tampilan luar kepemimpinan yang diwujudkan dalam pikiran, sikap, sifat, kata, dan perbuatan juga akan menampakkan hal-hal benar, hal-hal bersih yang mengangkat dan meneguhkan. Rasul Paulus dalam hal ini menurut 2 Tesalonika 3 ayat 3 menegaskan bahwa ternyata Tuhan Allah itu setia dan Ia akan menguatkan hati kita serta memelihara kita daripada yang jahat jika kita bertekad untuk memimpin dari hati seperti Yesus Kristus. Karena itu, Dallas Willard menegaskan, mereka yang memiliki hati yang terjaga baik adalah orang-orang yang dipersiapkan dan mampu menanggapi situasi kehidupan dengan cara yang baik dan benar. Hal ini jelas memastikan bahwa para pemimpin yang memimpin dengan menggunakan hati yang terjaga baik adalah mereka yang sudah siap serta mampu untuk menyikapi kepemimpinannya, menanggapi situasi kehidupan dengan cara yang baik dan benar. Dalam hal ini, seorang tokoh Indonesia, Profesor Sanjaya, dia berkata, tanpa hati yang melayani, pemimpin tidak mungkin melakukan hal pertama, yaitu rasa percaya satu sama lain. Dan tanpa kepemimpinan yang melayani, tidak mungkin akan tumbuh kultur saling mempercayai yang otentik. Nah, dari sinilah kita melihat kepentingan dan kekuatan memimpin dari hati. Pada sisi lain, dasar memimpin dari hati ditegaskan di dalam firman, di mana memimpin dari hati model Yesus Kristus adalah memberi kehidupan, yaitu menjadi pemimpin pemberi hidup atau the life giving leader. Dalam Amsal 4 ayat 23 ditegaskan di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya, daripadanya akan terpancar kehidupan. Sehingga olehnya memimpin dari hati adalah memimpin dengan memberi hidup, yang diawali dengan menjaga hati, sehingga dari hati inilah terpancar kehidupan yang menghidupkan. Sehingga mereka yang adalah pemimpin yang memimpin dari hati, seperti Yesus, adalah the life giving leader, pemimpin yang memberi hidup, bukan the life seeking leader, yaitu pemimpin yang cari kerja. Nah, dari sini kita melihat bahwa ternyata pemimpin yang memimpin dari hati adalah pemimpin yang siap memberi dan berbagi kehidupan. Pemimpin yang melayani dengan memberi segalanya yang terbaik. Sehingga the life-giving leader adalah the life-serving leader. Jadi pemimpin yang memimpin dalam arti sesungguhnya adalah dia menggunakan hatinya, yang daripadanya dia bisa melayani dalam arti yang otentik, dalam arti yang sesungguhnya pula. Dari sini kita melihat apa yang dikatakan oleh Kenneth Blanchard, di mana ditegaskan kepemimpinan adalah persoalan hati. Kepemimpinan bagi beliau adalah persoalan hati, yang daripadanya siara kepemimpinan, siara kehidupan itu dapat berpindah dari hati yang melayani diri sendiri kepada hati yang melayani sesama. Dari sini, orang-orang yang memimpin dari hati pada giliran yang menyadari bahwa dia dengan sendirinya menjadi dewasa dan menyadari bahwa kehidupan adalah tentang memberi ketimbang mengambil. Sehingga memimpin dari hati adalah memimpin yang beranjak dari kehidupan dewasa, kehidupan yang melayani dari hati, kehidupan yang memberi, kehidupan yang mengangkat. Nah, dari sini kita sampai kepada aspek memimpin dari hati.
Orang yang memimpin dari hati, dia akan menggunakan roh hikmat dan takut akan Tuhan. Jadi memimpin dari hati menjelaskan bahwa padanya ada roh hikmat, roh takut akan Tuhan, yang olehnya pemimpin selalu berupaya menjauhkan diri dari segala kejahatan. Dan memimpin dari hati adalah memimpin dalam kebenaran, di mana Nabi Yesaya mencatat, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera dan ketenangan untuk selama-lamanya, yang olehnya pemimpin dapat memimpin berdasarkan keadilan. Sehingga memimpin dari hati yang berdasarkan kebenaran menunjukkan kekuatan yang luar biasa, bahwa pemimpin dengan sendirinya mampu dan dapat bersikap adil dalam arti yang sesungguhnya. Yang olehnya tatkala setiap pemimpin memimpin dari hati, dia akan mendahulukan Tuhan Allah, dan dia menyadari apa yang diamarkan dalam sabda yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, bahwa hendaklah setiap orang melakukan apapun sama seperti kepada Tuhan. Sehingga tatkala memimpin dari hati model Yesus Kristus, menegaskan bahwa memimpin dengan kerelaan untuk mengagungkan Tuhan dan melakukan apa saja seperti kepada Dia. Dan sudah dapat dibayangkan tentang kualitas kepemimpinan yang memimpin dari hati, yang melakukan apapun sama seperti kepada Tuhan. Karena ujungnya adalah bahwa memimpin dari hati selalu terfokus untuk kemuliaan Tuhan Allah, bukan kemuliaan bagi diri sendiri. Sehingga pada gilirannya, tatkala ada pencapaian, ada penggapaian, ada keberhasilan, maka pemimpin tidak bertepuk dada, tetapi memuliakan Tuhannya. Karena memimpin dari hati akan menampakkan kebenaran yang menghadirkan sejahtera. Pemimpin dari hati akan juga menampakkan kerendahan hati, yang olehnya pemimpin itu akan berlembut hati untuk memimpin dengan menyentuh kehidupan, mengangkat kehidupan, meneguhkan kehidupan orang-orang yang dipimpin. Dan sudah bisa dibayangkan kualitas kepemimpinan yang nampak dari memimpin seperti hati. Nah, karena itu sekali lagi Charles C. Mans mengatakan bahwa jalan terbaik untuk berhasil sebagai seorang pemimpin adalah dengan bersikap rendah hati dan berusaha menghargai orang lain. Sehingga pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang menghargai orang lain, dia akan menghargai potensi sesama, dia akan menghargai kapasitas sesama, dia akan menghargai cara kerja sesama, dia akan menghargai kontribusi dari sesama, dan dia akan menghargai hasil pencapaian dari sesama, alias akan ada kolaborasi, sinergi yang hebat dalam kepemimpinan, karena pemimpin memimpin dari hati. Di samping itu, Jean Wilkes, dia berkata, kerendahan hati dimulai tatkala Anda mempunyai gambaran yang sesungguhnya atas diri Anda sendiri di hadapan Tuhan dan panggilan Tuhan terhadap diri Anda. Jadi para pemimpin yang memimpin seperti Yesus harus memimpin dari kerendahan hati yang disadarinya tatkala ia menghadapkan diri dengan Tuhan, sehingga olehnya ia menemukan dirinya ada di dalam panggilan, yang olehnya ada kerelaan, ada kesudian untuk memimpin dari hati. Memimpin dari hati menegaskan bahwa orang yang memimpin itu menjalankan dari hati yang bersih. Sehingga di situ menampakkan integritas, yaitu kata yang sama dengan isi hati, tindakan yang juga sama dengan isi hati, kebiasaan yang juga sama dengan isi hati, yang olehnya akan terlihat bahwa para pemimpin yang memimpin dari hati itu memiliki
kredensi, dihargai karena dia terbukti memiliki integritas dan konsisten dalam sikap, kata, serta perbuatan yang unggul dan mengangkat. Dengan demikian, tatkala kita berbicara tentang kepemimpinan Yesus yang memimpin dari hati, kita bertanya lagi, apa sesungguhnya keunggulan memimpin seperti Yesus yang memimpin dari hati ini? Pertama, memimpin dari hati menegaskan bahwa ada kekuatan Yesus yang meneguhkan, sehingga hati menjadi teguh, yang ditandai dengan adanya komitmen yang dinampakkan dalam integritas yang menunjuk ada kredibilitas tinggi. Sehingga olehnya pemimpin yang memimpin dari hati seperti Yesus itu akan memperlihatkan keandalan, etika, dan moral yang teguh. Pada sisi lain, pemimpin yang memimpin dari hati menjelaskan ada kekuatan hati yang diteguhkan dari dan oleh Tuhan. Pemimpin yang memimpin dari hati itu akan menggambarkan ada sikap terbuka, hati yang terbuka, sehingga olehnya pemimpin itu terbuka bagi semua orang, terbuka untuk semua kemungkinan, terbuka untuk semua langkah positif yang dapat dilakukan, yang olehnya pemimpin yang memimpin dari hati akan membuktikan bahwa ia adalah pemimpin yang memiliki kemungkinan yang besar, high probability, untuk berhasil dalam kepemimpinan. Jadi memimpin dari hati adalah memimpin dari hati yang sudah diteguhkan Tuhan. Memimpin dari hati yang terbuka terhadap Tuhan, terhadap diri, terhadap sesama. Memimpin dari hati juga menjelaskan tentang sikap hati yang mempercayai Tuhan, sehingga ada keberanian, dan kita menyebutnya memiliki hati yang besar, sehingga bisa menjadi tabah, bisa menjadi ulet, karena ada sandaran yang teguh, yaitu Yesus Kristus yang memimpin dari hati. Dalam hal ini, kita bisa menarik beberapa simpulan yang sederhana, bahwa ternyata kelebihan memimpin dari hati dalam hubungan dengan diri adalah bahwa pemimpin itu menjadi bijaksana, yang olehnya dia menampakkan kekuatan integritas dengan kompetensi yang andal, yang olehnya ia dapat memimpin sesama dari hati yang bersih, hati yang benar, hati yang berbelas kasihan, hati yang mengangkat, membebaskan, dan menghadirkan damai sejahtera. Dalam hubungan dengan sesama, para pemimpin yang memimpin dari hati itu memiliki sensitivitas, kekuatan untuk mempercayai Tuhan, mempercayai diri, dan mempercayai sesama. Yang olehnya, jika ada kepercayaan yang kuat terhadap sesama yang diwujudkan dari hati, pemimpin itu dengan sendirinya akan memperoleh dukungan balik, yang olehnya kepemimpinan akan berjalan dengan unggul, berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan akan menampakkan cara-cara kerja yang efektif, yang efisien, yang optimal, yang sehat, yang produktif dalam kepemimpinan. Di samping itu, kebenaran ini berujung kepada hubungan kerja, di mana pemimpin yang memimpin dari hati, yang menegaskan ada sikap bijaksana, ada sikap mempercayai Tuhan, diri, dan sesama, dan ada sikap terbuka, yang olehnya pemimpin itu menampakkan bahwa ia adalah pemimpin pemberi hidup yang memberi diri untuk mewujudkan kepemimpinan dengan benar, dengan baik, dengan berhasil. Nah, karena itu, pada gilirannya kita bertanya seperti begini, bagaimana memiliki hati seperti Yesus? Ini pertanyaan yang penting. Seorang penulis
yang namanya Max Lucado. Dia mengatakan, hati kita semua begitu jauh berbeda dari hati dia. Ia murni sedang kita serahkan. Ia tenang, kita terus cekcok. Ia bertujuan kita dialihkan perhatian atau bercabang. Ia menyenangkan, kita lekas marah. Ia rohani, kita terikat kepada hal-hal duniawi. Jarak antara hati kita dan hati dia begitu besar. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan mendapat hati seperti hati Yesus? Ini pertanyaan yang harus Anda tanyakan bagi diri Anda sendiri. Tapi jangan putus asa. Rahasia untuk memiliki hati seperti hati Yesus adalah bahwa Kristus hidup di dalam kita. Kita di dalam Kristus, Galatia 2 ayat 20. Sehingga olehnya Kristus yang hidup di dalam kita adalah kekuatan kita, yang sekaligus merupakan kunci untuk memiliki hatinya. Karena itu, setiap orang yang ada di dalam Kristus punya potensi untuk memimpin dari hati, seperti dia yang memimpin dari hati, kekuatan hati, yang olehnya ada berkat yang meneguhkan. Karena itu kita diminta untuk mengingat rahasia yang diamarkan di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Hai anakku, jangan lupa ajaranku, tetapi hendaklah hatimu memegang perintah-perintahku. Karena semua itu akan memberikan kepadamu umur panjang, usia lanjut, serta kesejahteraan. Dari sini kita dapat melihat bahwa ternyata keunggulan kepemimpinan Yesus Kristus yang memimpin dari hati menyebabkan kita dapat menyebut bahwa kepemimpinan Yesus Kristus yang memimpin dari hati adalah kepemimpinan yang par excellence. Karena ia memimpin dengan kekuatan yang menghadirkan sejahtera, menghadirkan pembebasan, menghadirkan peneguhan, menghadirkan damai, sukacita yang mengangkat dan meneguhkan sesama. Sehingga sudah dapat diduga bahwa pemimpin yang memimpin seperti Yesus adalah mereka yang memimpin dari hati dengan kesediaan untuk memberi hidup, sehingga mereka menjadi the life-giving leader, pemimpin pemberi hidup, dan the life-serving leader, pemimpin yang memiliki kehidupan melayani, sehingga olehnya dapat dijamin bahwa ia akan memimpin dengan mengangkat dan menghadirkan keberhasilan. Seperti Yesus, sepasti Yesus Kristus yang memimpin dari hati dan membuktikan keberhasilan kepemimpinan dan memimpin dari awal sampai ke akhir dan menyelesaikannya di Bukit Golgota, sehingga ada nama yang diberikan kepadanya di atas segala nama, dan segala lutut bertelut serta mengaku bahwa ia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Selamat memimpin dari hati seperti Yesus Kristus, yaitu kepemimpinan yang par excellence. Selamat mengembara bersama saya, Yakob Tomatala.